warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu akan mempresensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada Ibu. Siapa? Sakit. Sakit. Kenapa itu? Sakit Ibu. Sakit. Kakinya. Ada lagi yang tidak berangkat? Ada. Berangkat semua ya? Iya Bu. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, sebelum masuk ke materi teks berita, Ibu ingin bertanya nih. Kalian pasti sering nih bermain handphone kan? Iya Bu. Nah, berita yang akhir-akhir ini viral itu berita tentang apa sih? Bayi lahir terlupa Ibu. Motor EBT gratis buat kepala. Itu berita yang di IAIN Pontianak, anak rektor. Ada lagi? Murah Ibu, murah. Tujuan pembelajaran pada kali ini itu yakni peserta didik dapat mengetahui dan mengidentifikasi unsur-unsur dari suatu berita. Nah, apa sih itu teks berita? Jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, di mana penyampaiannya itu dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, media online. Nah, tujuan dari teks berita itu yaitu untuk menyampaikan informasi terkini, aktual, faktual mengenai suatu peristiwa penting kepada masyarakat luas. Nah, di sini ada yang tahu arti aktual? Siapa? Belum tahu. Kalau faktual? Nah, untuk memahami isi berita itu, kita harus mengetahui apa saja unsur-unsur di dalam teks berita. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Yaitu ada 6. Yang pertama itu apa, yang kedua siapa, yang ketiga itu di mana, yang keempat itu kapan, yang kelima itu mengapa, dan yang keenam itu bagaimana. Nah, untuk unsur yang pertama itu tentang apa? Apa sih yang terjadi di dalam suatu berita tersebut? Dan yang kedua itu siapa sih yang terlibat? Yang ketiga itu di mana kejadiannya? Yang keempat itu kapan sih terjadinya peristiwa itu? Yang kelima itu mengapa dilakukannya? Yang keenam itu bagaimana kegiatannya atau prosesnya. Di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau paham kita ke contoh analisisnya ya. Baik Ibu. Nah, di sini ada contoh teks berita. Ada yang ingin membacakannya? Saya Ya, silakan. Kompas TV. Personil
Gabungan TNI Polri bersama warga bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di Jalan Raya STPI Curug, Kabupaten Tangerang, Minggu 8/2/2026. Kegiatan ini dilakukan karena sampah menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu pengguna jalan. Tepuk tangan dong untuk kita analisis unsur-unsur dari teks berita pada contoh ini. Untuk unsur yang pertama, tadi unsur pertama apa? Apa? Nah di sini yaitu membersihkan tumpukan sampah. Dan yang kedua itu unsur yang kedua yang ketiga itu unsur di mana? Betul ya. Ternyata sudah paham. Sudah paham ternyata. Selanjutnya itu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 4 anak. Silakan berkelompok. Nantinya setiap kelompok akan diberikan satu LKPD berisi sebuah teks berita. Kemudian tugasnya itu kalian mengidentifikasi isi berita tersebut dengan unsur-unsur yang tadi sudah ibu jelaskan. Paham? Oke, bisa dikerjakan ya anak-anak. Waktunya sudah habis ya. Oke, Ibu ingin salah satu perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok mana yang ingin maju? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok MBG dengan anggota saya sendiri, nama Triani Sifat yang Irma. Sekarang membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama pada unsur-unsur ya, pada apa kalimatnya aksi bersih sampah yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Kedua, dari mana di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang. Kemudian kapan, yaitu Kamis 9 April 2026 mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Siapa, yaitu
jajaran pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Terus mengapa? Untuk memperkuat komitmen terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat serta mendukung gerakan Indonesia Asri. Dan yang terakhir yaitu bagaimana itu dilaksanakan secara serentak oleh seluruh pegawai dengan membersihkan area perkantoran dan ruang publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kita tadi membahas tentang perintah, yaitu terdiri dari pengertian terdiri Tadi ada apa, siapa, apalagi kapan. Dan contoh. Jadi gimana? itu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.